seperti ini PSSI harus ada yang dilakuin nggak untuk menghimbau rakyat kita nih, netizen Indonesia, untuk mendewasakan mereka apa sih yang PSSI harus lakukan biar nggak minta maaf mulu nih nextnya kemana-mana? Ada nggak Coach? Nggak ada. Dan feeling gue kedepannya PSSI akan minta maaf lagi. Waduh. Ya, karena orang-orang kayak gitu nggak bisa dikontrol. Itu resiko dari demokrasi, resiko dari kebebasan bersosmed. Yang terbaru kalau tidak salah terjadi kepada Ya, Nico betul. Williams, pemain Athletic Bilbao. Dan apakah memang sudah terjadi sejak dulu Coach tahun 2000 sampai 2010-an mungkin? Ya, sebelum 2000 itu terjadi. Cuman ini pertanyaan bagus Niki. Jadi yang gue salahkan ini juga apa namanya FA-nya, La Liganya, dan ini juga terjadi di Serie A. Oke, ini juga yang lebih parah, yang luput dari sorotan media itu di negara Eropa Timur. Hai Sportifiers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kamu berada ya. Balik lagi sama kita ada di Jaspil, ada Coach, pastinya ada juga Kartika Berliana, Germania Laksana. Panjang. Nggak jelas. Panjang. Aku pengen banget loh masuk ke dalam keluarga Koci, ya nggak sih? Nggak. Aku kan juga Cindo. Gue nggak butuh anak asuh. Udah banyak anak asuh gue. Kenapa sih? Nah, Sportifiers, kita bakal ngebahas soal rasisme. Nah, rasisme ini gak cuma ada di sepak bola, tapi lagi-lagi muncul karena kemarin ada satu kejadian setelah timnas kita kalah dari timnas Guinea, dan ini gara-gara netizen lagi. Tapi sebelum kita bahas rasis yang ada di sepak bola, kita bahas dulu kenapa orang bisa rasis ke orang lain atau... Oke. Tumben pertanyaanmu bagus. Selama ini bagus, Coach. Jadi kalau kita bicara rasisme itu terjadi di seluruh dunia, di semua kalangan, di semua komunitas. Oke? Dan pertanyaannya kan apakah ada korelasinya dengan pendidikan? Ya kan? Iya. Apakah ada korelasinya dengan pergaulan? Oke. Gue sendiri melihat rasisme itu lahir dari lack of information. Jadi kekurangan informasi terhadap satu suku, sehingga yang kita lihat itu hanya jelek-jeleknya aja. Iya, betul. Ya. Apakah itu ada korelasinya dengan pendidikan? Iya. Karena mayoritas yang pendidikannya rendah itu pelaku rasis. Itu di seluruh dunia. Jadi kita bahas skop seluruh dunia. Kenapa rendahnya pendidikan? Karena mereka kurang dapat informasi tentang sebuah ras, sebuah suku, dan sehingga semua dipukul rata. Mungkin mereka tidak kenal seseorang dari yang kulitnya beda dari negara apapun, sehingga mereka menjudge lebih gampang. Karena orang yang berpendidikannya lebih tinggi biasanya mikir dulu sebelum ngejudge. Kenapa? Nah, yang cilakanya sekarang, yang bahaya, ada segelintir, sekali lagi skopnya di seluruh dunia, di setiap negara itu selalu ada segelintir orang pinter yang memanfaatkan kekurangan itu untuk mendapatkan massa. Oh, iya. Oke? Di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Asia itu ada. Nah, biasanya mereka membentuk sebuah organisasi, entah itu partai politik, entah itu ormas, entah apa, untuk menentang sebuah suku lah. Oke? Nah, karena mereka pintar, mereka gampang memobilisir. Nah, ini yang hal kayak gini ini yang bahaya. Mereka bertindak berdasarkan asas demokrasi. Kalau kita bicara di Eropa, di Amerika.
Jadi mereka contoh mereka menghina sebuah ras, let's say ras negroid, oke, ras orang kulit hitam didiskriminasi. Oh, gue boleh mengutarakan kok karena ini kan negara bebas, terbuka. Dan tambah lama seiring ini sering terjadi, itu ada di beberapa negara undang-undangnya dirubah. Jadi kalau lu menghina sebuah ras atau suku atau agama, bahkan lu bisa kena pidana. Bahkan di negara Eropa, negara yang demokrasinya maju lah. Nah, kalau kita lihat di skup Indonesia, di Indonesia pun terjadi, ya. Dan kalau kita lihat kita perkecil lagi skupnya ke ranah kita sepak bola dan fans dan netizen, gue melihat netizen kita itu jauh lebih smart, jauh lebih smart, karena segelintir orang yang melakukan tindakan rasisme di akun Gine atau akun apa, itu dihantam sama netizen lainnya dari Indonesia. Iya, baca tuh. Yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kelihatan begonya. Jadi Gine itu ada dua. Gine sama Gine Katulistiwa. Mereka salah akun. Jadi kelihatan memang ilmunya pas-pasan, ngerti orang yang bocah-bocah. Feeling gue sih itu bocah-bocah, bukan orang yang dewasa. Semoga nggak ada lah. Feeling gue ini bocah-bocah yang frustrasinya di dunia nyata nggak bisa dikeluarkan, akhirnya dikeluarkan di sosmed. Iya loh, Koci, bener banget, lack of information. Terus malas juga untuk nyari informasi. Malas mencari informasi. Yang benar. Terus bisa juga karena doktrin juga, Koci, ya kan? Gak usah sepak bola, Koci, gini Katulistiwa sama gini yang timnasnya. Sandra Dewi sama Dewi Sandra kemarin yang masalah 271T aja salah. Itu aja salah. Iya, betul. Nah, ini kan kembali lagi ke pendidikan. Iya. Maka dari itu ya, sorry to say, menurut ada beberapa survei bahwa IQ kita rata-rata Indonesia itu 78. Di Asia Tenggara itu di bawah, hanya di atas Timor Leste. Bahkan negara kayak Kamboja, Laos, kita masih di bawah mereka. Iya. Karena banyak yang itu pendidikan rendah. Maka pendidikan itu penting untuk men-share informasi. Kalau gue share informasi kan sangat terbatas, kan yang nonton akun gue Jastok dan yang member dan itu gue share. Tapi kalau mereka nggak mau belajar ya sudah, itu yang repot. Maka dari itu kalau kamu ketemu orang-orang, dan ini untuk para netizen, kalau ketemu orang-orang kayak begitu di dunia nyata, ya cuekin aja, nggak usah baper, nggak usah dimasukin hati. Lu mau mengapa terserah deh, bebas. Hindari aja orang-orang kayak begitu, orang yang hatinya penuh dengan dengki, yang mengincar sebuah ras, agama, suku, personal, abaikan. Malah sekarang juga enggak sih, dari dulu gender wanita dianggapnya nggak selalu ngerti olahraga. Betul. Ya, gender pun juga orang yang kayak gitu, mereka itu nggak punya kehidupan. Jadi mereka nggak punya eksistensi di dunia nyata, akhirnya mengincar pribadi. Iya, terus harus pakai fake account biar nggak bisa. Harus pakai fake account. Jadi orang kayak gitu cuekin aja. Di Indonesia kan banyak yang kayak di gitu. Dunia. Iya. Bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi aku percaya yang Koci bilang tadi, lebih banyak lagi yang smart. Nah, kalau Koci tinggal di Belanda kayak gitu juga nggak sih, lebih parah atau justru lebih pinter? Karena emang kan tadi udah ada undang-undangnya juga. Ini pertanyaan bagus lagi. Tumben kamu hari ini. Iya, kan dari kita awal tuh semua pertanyaan good loh. Tadi makan apa? Tolong lain kali sebelum siaran sama aku makan lagi itu. Jadi gini, waktu gue tahun 79 pindah ke Belanda, di situ masih belum terlalu banyak imigran seperti sekarang. Satu, oke. Kedua, jadi memang ada beberapa orang, terutama yang dari daerah lah, yang belum pernah terlibat di kejadian sehari-hari terhadap orang yang beda suku.
Tapi surprisingly, selama 20 tahun tinggal di Belanda, gue itu nggak pernah mengalami rasisme. Oh iya? Nggak pernah. Kan Coach Chinese look. Iya. Gue nggak pernah mengalami rasisme. Oke. Karena menurut gue itu Belanda itu salah satu negara yang toleran, yang bisa menerima. Teman-teman gue itu dulu itu campur, ada orang Spanyol, Yunani, Maroko, Afrika, Belandanya banyak. Kita kalau kumpul aja. Seru ya? Bahkan nggak pernah bahas agama, nggak pernah bahas apa, nggak pernah bahas orang tua lu kerja di mana, lu tinggal. Pokoknya kita kumpul biasanya di dunia ranah sepak bola ya. Entah sebagai pemain SSB, entah sebagai fans FC Utrecht, entah sebagai apa. Nggak pernah kita bahas. Bener-bener nggak pernah. Beda dengan bercanda ya. Karena gue pun bercandain orang Belanda, ngerti nggak? Jadi bercanda mereka, Ya, tapi saja sama kayak kita lah. Sama kayak kita kalau berteman kan kita juga ya dalam tanda kutip rasis bercanda, ngerti nggak? Ya. Tapi bukan benar-benar rasis. Jadi bersyukur gue tidak pernah mengalami hal kayak begitu. Dan yang mungkin karena gue bilang kita harus adaptasi aja. Kalau kita pindah ke satu negara, tujuannya adalah lu harus bisa adaptasi dengan lingkungan. Ya. Itulah kenapa banyak orang Asia yang di Eropa, di Amerika, Thailand, Malaysia, Indonesia, Korea, Jepang, dan lain-lain. Itu nyaris nggak pernah ada masalah di negara mereka ya. Karena biasanya orang Asia itu lebih rendah hati dan bisa adaptasi dan kerja keras. Beda dengan ada suku lain lah yang datang ke negara orang bikin ribut, cari heboh, bla bla bla. Disitulah lahir bahwa orang bule, orang Barat lama-lama kesel kan. Lu bertamu di negara gue, kita berikan segala fasilitas, kok lu masih nggak tahu diri. Tapi orang Asia rata-rata. Ya ini mungkin kembali bukan ras, lebih ke budaya ya. Budaya orang Asia kan lebih low profile, lebih bisa adaptasi gitu. Tadi mungkin di Belanda juga mereka kan lebih adaptif gitu. Tapi didikan mentalitas kayak apa sih sampai mereka tuh yang nggak menyenggol masalah SARA sama sekali gitu? Ya itu didik dari kecil, dari sekolah. Supaya mentalnya kayak gitu? Ya di sekolah itu nggak ada ajaran agama. Contoh. Gitu. Jadi kita dididik ya semua sama. Dan kalau ada dari kecil ada 1-2 anak yang rasis langsung ditegur sama gurunya, sama teman-temannya. Jadi dari kecil itu kita dididik di Belanda sudah menghargai sesama manusia. Itu benar-benar ya Kartika. Gak ada yang tahu soal agama. Gak ada yang tanya lu agamanya apa. Gak ada yang tahu orang tuanya kerja di mana, kerja apa, kaya atau miskin. Gak ada senioritas juga? Gak ada senioritas. Wow. Semua sama. Wow. Semua itu punya hak dan kewajiban. Itulah yang menurut gue hal yang positif ya. Iya dong. Makanya gue, kalau lu lihat, gue sebagai Chinese, Cindo, temen gue yang Chinese, itu kecil, minoritas. Mungkin cuman 10-15%. Sisanya itu pribumi. Karena bahkan gue punya teman dekat tinggal di Malaysia itu orang India. Gue punya teman dekat di Belanda itu orang Eritrea. Tahu nggak Eritrea di mana? Di mana tuh? Nah, Eritrea itu pecahan dari Ethiopia. Jadi ini Timur Tengah, Enggak, di Afrika. Eropa. Afrika. Oh. Di Afrika. Oh. Dia itu pencari suaka politik dulu. Karena dia masih kecil kan. Yeah. Terus satu SMA sama gue, sampai sekarang gue masih kontak. Masih tinggal di Utrecht dia. Masih kontak sama nyokap gue, keluarga gue kenal dia. Orangnya baik banget, low profile, baik banget. Ya, karena ya kita nggak pernah peduli. Teman bola gue dulu ada orang Spanyol, ada orang Belanda. Dari kecil banyak orang Belanda kan. Jadi kita nggak pernah peduli kita ngapain, orang tua apa dan lain-lain. Wah, hebat banget ya, Coach. Ya. Coba lingkungan kita bisa sepositif itu, Coach. Wah, damai banget Indonesia. Apalagi kan ragamnya Indonesia, sukunya banyak banget, agamanya Indonesia banyak banget. Itulah yang gue ya coba sebarkan bahwa gue menilai
orang itu bukan dari sukunya, rasnya, atau gendernya, atau social background. Gue mulai dari kualitas individu. Iya. Dan gue nggak peduli dia itu siapa. Kalau kualitas individu lu baik, lu bisa berteman sama gue. Pantesan kita temenan lama banget ya, Coach. Enggak. Coach, oke, kita masuk waktu netizen Indonesia ini ya membabi buta lah ya. Itu di akunnya, salah satu akunnya dari Guinea ini. Nah, kalau Coach mandangnya itu seperti apa dan apa sih pesan Coach untuk mereka gitu? Ya, gue kasihan sama orang-orang kayak begitu. Kasihan biasanya orang-orang itu nggak punya eksistensi di dunia nyata. Jadi biasanya ya, di dunia nyata itu mereka bukan siapa-siapa dan nggak dianggap, ngerti nggak? Makanya di sosmed mereka berjaya kan, sehingga mereka bisa pakai fake account, mereka bisa ngomong segalanya. Tapi ya sekali lagi beruntung banyak sekali netizen yang smart, yang lebih dewasa, ngehajar mereka juga. Iya, ini tapi ya itu terjadi. Itu terjadi. Nggak usah di Indonesia, di Inggris pun, di Madrid Vini selalu jadi kasus kena kasus rasisme. Jadi ini terjadi di Indonesia, di seluruh dunia, ya karena rata-rata dari orang yang nggak berpendidikan itu. Nah ini sampai PSSI minta maaf juga kan ke Federasi Guinea. Nah kalau seperti ini PSSI harus ada yang dilakuin nggak untuk menghimbau rakyat kita nih, netizen Indonesia, untuk mendewasakan mereka? Apa sih yang PSSI harus lakukan biar nggak minta maaf mulu nih nextnya kemana-mana? Ada nggak, Coach? Nggak ada. Dan feeling gue kedepannya PSSI akan minta maaf lagi. Waduh. Ya, karena orang-orang kayak gitu nggak bisa dikontrol. Itu resiko dari demokrasi, resiko dari kebebasan bersosmed. Nah, mungkin kalau ada undang-undang yang ketat, yang tindakan rasisme itu adalah tindakan pidana. Kalau itu diundang-undangkan, nah baru mungkin mereka agak ngeri. Iya. Sekarang kan kagak ada. Iya. ITE-nya lebih digalakkan gitu, enggak? Iya. Jadi tindakan rasisme itu termasuk pasal. Ya mungkin di sini dalam pasalnya mungkin pencemaran nama baik, kayak begitulah, kira-kira begitu. Cuman rasisme kayak begini kan nggak boleh. Itu mencoreng nama kita sendiri. Iya betul, malu banget loh kita. Ini beritanya sampai keluar-keluar juga. Ya. Nah, Coach kan kalau di Belanda di kehidupan sosial, Coach nggak pernah dapat yang namanya rasis. Tapi waktu jadi pelatih futsal, pernah nggak? Juga. Anak-anak asuhnya gitu pernah ada yang dibully? Enggak. Gue itu salah satu pemain terbaik gue itu kan Jelani dari Fak-Fak, orang Papua. Nggak pernah gue. Seingat gue sih nggak pernah ya. Pada saat jalan di bawah gue ya. Dan kalau itu terjadi pasti gue ambil tindakan. Nah tindakan tuh, semisal nih kita jadi orang yang jadi korban SARA ini, jadi korban rasis, apa sih yang harus kita lakuin? Laporin polisi, ikutin SOP, ikutin hukum, aturan hukum. Itu mungkin kalau public figure, tapi kalau misalkan netizen nih di kantor, di lingkungan sosialnya, apa yang harus bisa laporkan polisi. Oh iya. Apa sih hukumannya untuk pelaku? Pencemaran nama baik atau apalah, adalah pasal-pasalnya itu. Oh, agar jera aja ya? Iya, rasisme aja. Itu benar bisa dilaporin. Ada kok pasalnya. Oh, iya. Dan kalau di netizen ya report akun itu sebanyak mungkin gitu ya. Kalau di sosmed ya. Tapi ya kalau gue usulkan ya kalau ada tindakan apa-apa yang tidak menyenangkan, bahkan mengancam atau sampai menghina keluarga kadang-kadang. Ya itu tinggal laporin polisi. Terutama kalau ras lu dihina ya. Kalau suku lu dihina. Lu mau suku Batak lah, suku Jawa lah, suku Papua lah, apa. Kalau itu terjadi, gue bilang jangan takut-takut, malu-malu, laporkan ke polisi. Iya, tapi untuk ngebit lagi mental kita, Coach, supaya... Ya, itu seperti gue bilang, cuekin aja. Cuekin aja. Karena at the end of the day, lu yang menang. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan kan bikin lu goyang terseok-seok. Iya. Jangan dikasih itu.
Orang yang niatnya jahat terhadap kita jangan dikasih panggung. Oh gitu. Jadi Aku tahu. terhadap orang-orang kayak begitu, kayak apa Cut off namanya? aja ya Coach ya. Ya, baper aja. Ini untuk semua netizen karena ya gue sih sering dengar cerita ya bahwa pemain gue itu Jelani itu didiskriminasi. Tapi gue sendiri nggak pernah mengalami pada saat gue ada di situ. Jadi pasti, dan itu bukan Jelani lah, saudara-saudara kita dari Indonesia Timur pasti sering mengalami hal kayak begitu. Iya, kadang tuh ya Coach, ini cerita aja nih di lingkungan sosial ya, banyak orang didiskriminasinya dengan cara dikucilkan. Dan rasanya sendirian, kesepian tuh nggak enak banget Coach. Yang Nggak, lain gue happy sendiri. Iya, itu Coach, udah dipucuk emang sendiri. Tapi kalau teman-teman yang lagi nonton mengalami lagi dikucilkan, padahal nggak salah apa-apa, cuman karena orang iri. Buat apa lu berada di lingkungan yang toksik? Iya. Hanya lu ingin menjadi bagian? Enggak. Lu harus punya pendapat sendiri, punya identitas sendiri. Lingkungan lo toksik, tinggalkan. Lingkungan toksik, tinggalkan. Cari lingkungan baru. Ada kok di luar. Banyak kok orang baik di Indonesia ini. Banyak sekali. Mungkin jauh lebih banyak orang baiknya daripada yang toksik. Tinggal kita cari yang benernya yang mana. Gue pun mengalami hal kayak begitu. Lingkungan ini fakta lah. Gue tinggalin. Dan teman gue juga banyak kok. Kita berhak memilih ya. Bukan hanya dipilih. Betul. Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang. Kita tidak bisa mengontrol, contoh kayak kamu, bahwa lu dikucilkan sama orang-orang ini. Iya kan? Yang kita bisa lakukan adalah respons kita terhadap itu. Ya, kalau gue usulkan, lu keluar dari lingkaran itu. Lu tinggalkan. Cari lingkaran baru. Itu ya, jadi jangan takut untuk dikucilkan. Kita berhak untuk memilih teman, bukan hanya dipilih jadi teman. Kita langsung menjawab pertanyaan. Ingat nih, setiap minggu seru banget. Kalian bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang mau kalian tanyain langsung ke Koci. Nanti Koci langsung jawab. Rasanya kayak ngobrol bareng Koci kan, kayak aku gini nih sekarang. Nah, buat kalian yang belum ditampilkan pertanyaannya, jangan baper ya. Karena setiap minggu kita pasti bakal nampilin pertanyaan-pertanyaan kamu yang bagus-bagus. Oke? Nih, ada Hisham J. Coach, sebelum kita ada di panggung utama Piala Dunia agar Indonesia tidak dicap buruk oleh negara lain, menurut Coach, langkah apa yang harus dilakukan oleh kita dan pemerintah agar betul-betul bisa menghilangkan hal buruk seperti menghujat, rasis, dan pengancaman yang dilakukan beberapa netizen kita sebelumnya? Ya, itu udah kita bahas tadi. Pemerintah harus memasukkan pasal tindakan rasisme di sosmed atau di apa, itu pidana. Mungkin pasalnya itu ada, cuman kita nggak tahu, ya kan? Dan itu mungkin harus lebih digalakkan lagi, diterapkan terhadap orang-orang ini. Iya. Kalau nggak, nama kita jelek, betul. Dan once nama kita jelek, imbasnya itu besar loh. Beruntung PSSI, gue nggak tahu ya, gue dari dulu kan nggak begitu mendukung PSSI ya. Tapi PSSI ini luar biasa loh. PSSI di bawah Erick Thohir ini, wah bener-bener dukung 3 periode. Top. 30 kalau bisa. Dukung. Jadi ya ini tindakan paling benar yang dilakukan PSSI. Minta maaf. Setuju. Iya, waktu kerusuhan aja kan kita dapat penalti dari FIFA kan. Harusnya kayak gini juga biar kenceng aja gitu, Coach. Ya, kan? Walaupun ya semua pasti ada kekurangannya kan. Iya, tapi sekarang yang dilakukan PSSI udah banyak yang benar. Pasti ada kekurangannya tapi udah banyak yang benar. Jadi it's okay. Nah, salah satu, kalau seandainya memang sudah ada pasal itu, mungkin bisa netizen bisa menjelaskan yang tahu hukum ya, pengacara atau apa yang nonton ini pasti ada. Bisa jelaskan apakah sudah ada pasal itu dan bagaimana caranya untuk mengaktifkan atau menggiat apa ya istilahnya, meramaikan pasal itu sehingga bisa digunakan terhadap orang-orang yang melakukan tindakan rasis di sosmed. Iya. Coba deh tulis di komen ya, ada pasalnya apa enggak, aku juga mau tahu dan mau baca banget. Dan next, lanjut Hisham, semoga terjawab ya. Lanjut ada Wawan Kurniawan. Waduh,
Koci, saya mau tanya tentang pengetahuan sepak bola dunia, tapi bukan dari lapangan. Ini tentang sengketa kewarganegaraan Martin Paes. Sekarang kan kasusnya sudah selesai dan menang. Yang saya tanyain, seperti apa sih persidangan di dunia sepak bola tentang sengketa kewarganegaraan? Apakah sama dengan persidangan umumnya, ada hakim, jaksa, saksi, dan sebagainya? Oh, dia lebih ke teknisnya, Koci, Ya. waktu persidangan. Ini bagus ini pertanyaan. Jujur kalau lu tanya sama gue sedetail itu, gue nggak tahu juga. Dan gue rasa nggak banyak yang tahu. Cuman memang ada orang-orang yang kompeten di bawah KAS, di dalam KAS, yang mengambil keputusan, dan keputusan itu diakui oleh negara dan terutama federasi dunia. Jadi yang penting kasus ini sudah selesai dan Martin Paes bisa bergabung sama kita, bisa bermain di bulan Juni, kalau misalnya udah bisa main, which is good karena kasus Paes ini agak ribet karena dia pernah memperkuat U21 kalau nggak salah, katanya boleh, terus ada yang bilang nggak boleh dan lain-lain. Jadi ya sekarang selesai. Tapi kalau apa isinya jaksa, saksi dan gue nggak tahu. Kayaknya sih nggak ada gituan, cuman hakim aja. Hakim aja yang mereview. Iya, hakim, jaksa mungkin mereview ya. Jaksa gue nggak yakin. Perlu pengacara nggak tuh dia? Gitu, nggak, saksi kayaknya nggak ada, cuma lebih ke dokumen mereka. Jadi hakim dan dokumen, bukan saksi atau apa. Oh, oke. Ya, begitu kira-kira Kurniawan ya. Next ada Niki Yori. Koci, pertanyaan saya berhubungan dengan pembahasan bagaimana Koci melihat rasisme di La Liga. Apakah tindakan La Liga jika ada penonton yang berbuat rasisme ke pemain? Contohnya Vini, Tchouaméni, dan terbaru kalau tidak salah terjadi kepada Ya, Nico betul. Williams, pemain Athletic Bilbao. Dan apakah memang sudah terjadi sejak dulu Coach tahun 2000 sampai 2010-an mungkin? Ya, sebelum 2000 itu terjadi. Cuman ini pertanyaan bagus, Niki. Jadi yang gue salahkan ini juga FA-nya, La Liganya, dan ini juga terjadi di Serie A. Oke, ini juga yang lebih parah, yang luput dari sorotan media itu di negara Eropa Timur. Oh, iya. Di Rusia di mana? Iya. Wah, itu parah rasismenya. Iya loh, betul. Ngerti nggak? Rusia Iya, tapi luput dari dunia sosmed. Yang disorot kan Eropa Barat, ya kan? Bener. Gue bilang ini kembali lagi ke tindakan La Liganya sama Serie A. Feeling gue mereka menganggap ini bukan hal yang besar. Di Belanda itu pernah kejadian, jarang sekali, nggak sampai setahun sekali. Oke? Di Spanyol kan lebih sering, setahun pasti ada gitu. Langsung seluruh pemain dan stafnya keluar lapangan. Solider. Wow. Solider ya. Lawan pun ikut melakukan hal yang sama. Langsung keluar lapangan, dan kalau berulang-ulang terus tidak berhenti atau belum ketangkap atau apa, ini pertandingan bisa diberhentikan, ke poinnya diberikan ke lawan. Yes. Nah, tindakan kayak itu bisa dilakukan, termasuk semoga di Indonesia juga diberlakukan itu. Sanksinya lebih tegas ya. PSSI berani nggak sih Coach ngeluarin sanksi kayak gitu? Semoga berani. Oh gitu. Ya, semoga berani. PT LIB lebih. Iya. Semoga lebih berani. Iya. Karena kalau nggak ada sanksi tegas, ini akan berlanjut seperti La Liga Serie A itu nggak ada sanksi tegas, gue bilang. Iya, kayak ini aja kalau nggak Coach. Kan kalau di luar negeri aku lihat kalau nonton bola kan ada yang menghadap ke kita tuh apa tuh? Yang ada orang yang emang tugasnya menghadap steward ya. Di Indonesia kan nggak pernah ada kayak gitu. Enggak, tapi ya. Kerusuhan, siapa yang rasis gitu teriak-teriak. Ya, enggak lah, steward pun enggak bisa ngandelin itu, terlalu sedikit jumlahnya. Itu juga bukan tugas steward, itu tugas polisi. Sebenarnya steward sih bisa. Tapi kan gimana ya? Kalau ada orang kayak gitu, keluarin aja langsung gitu. Iya, di-ban. Iya. Bener-bener di-ban seumur hidup, nggak boleh nonton bola. KTP-nya tahan, kita tahu kalau dia masuk. Iya. Ya kan? Ayo, atau di-scan atau gitu. Apa, banyak cara lah. Iya, setuju sih kalau ada kayak gitu tuh, hukum kayak gitu. Atau harus lapor ke polisi atau apa. Iya, kan? Dipersulit aja hidupnya. Iya sih. Iya.
Ada Rian Syahputra, Coach melihat apa yang sudah terjadi dalam sebulan terakhir, mulai dari kelakuan barbar supporter kita di dunia maya sampai kelakuan barbar supporter Malaysia. Bagaimana tanggapan Coach melihat dua hal tersebut? Apa yang sebaiknya bisa lakukan sebagai individu maupun kelompok dalam mengurangi kelakuan barbar tersebut? Apakah asosiasi dan atau federasi sepak bola harus turut berperan dalam mengurangi kelakuan barbar tersebut? Ini kembali ke komunitas. Kita tidak bisa semua salahkan federasi. Yang orang kita itu cenderung melakukan hal kayak begitu. Federasi harus melakukan sesuatu, iya. Federasi harus mengambil tindakan, iya. Tapi bukan berarti mereka bisa menghentikan tindakan seperti ini. Oke? Yang bisa menghentikan tindakan ini dia dimulai dari kelompok, dari keluarganya, dari sekolahnya, dari kelompoknya. Lihat betapa banyak tawuran antar SMA. Masa kita salahkan orang tuanya, salahkan federasi, salahkan sekolahnya? Enggak. Ini harus banyak yang bertanggung jawab, bukan satu. Sama kayak kesuksesan timnas Indonesia, itu banyak yang terlibat. Bukan hanya Sintayong, bukan hanya pemain, bukannya Erick Thohir, tapi juga fansnya klub Liga 1 yang mendukung pemainnya. Terus tim di belakangnya, pelatih yang membuat semua pemain nyaman, mendapatkan fasilitas, itu ngaruh banget loh. Jadi banyak pihak yang terlibat sehingga kita yang bertanggung jawab, yang punya andil, sehingga kita bisa sukses. Tapi kalau pada saat kita terpuruk juga dengan kasus-kasus seperti ini, banyak pihak ini yang harus bekerja sama untuk menuntaskan hal kayak begini, termasuk supporter barbar di Malaysia yang mukulin pemainnya. Iya, sampai ada yang dilempar air keras kan. Mungkin meningkatkan, walaupun kayak gini, Coach kan emang agak susah nih kalau menggalakkan dari dia dini, dari dia kecil mungkin. Tapi kalau misalkan dari kita nih udah segede gini, meningkatkan aja kepedulian antar sesama, ya nggak sih Coach? Kayak tadi kan Coach bilang sampai front office-nya turun, keluar dari lapangan, itu kan kerjasama bareng-bareng karena peduli sama satu orang yang dibully, ya kan? Ya, betul. Kerjasama dari banyak hal. Ya banyak kasus lah, kayak anak SMA yang tahu yang pukulin orang, anak yang sampai itu nggak ada yang nolong. Itu sering terjadi. Gue nggak salahkan orang tuanya. Karena kembali lagi, orang tua itu spend waktu dengan anak umur 15-16 itu sehari cuma 2-3 jam. Sisanya di luar, dia di sekolah, dia apa. Jadi sekolah pun turut bertanggung jawab. Jadi banyak pihak yang harus bertanggung jawab untuk mendidik ini anak. Terutama lingkungan itu penting sih. Kalau lingkungan lu toksik dan lu butuh nyali yang luar biasa untuk berani keluar dari lingkungan itu. Tapi Gen Z tuh sekarang emang belum berani banget sih Coach untuk bilang say no tuh agak susah. Bukan Gen Z aja sekarang, dalam generasi gue pun juga begitu. Waktu gue masih muda pun gue ngelihat, oh ini orang pengen hura-hura rame-rame aja. Tapi bener loh Coach, lingkungan aku aja bilang pada pengen punya nyali kayak Coach gitu, yang berani beda sendiri, berani bilang apa yang ada di pikirannya tuh nggak harus selalu sama yang lain. Yang penting kan kita nggak fitnah, kita nggak bohong, kita nggak meremehkan orang, kita hanya kasih pendapat kita yang berbeda. Kalau orang nggak mau terima ya itu hak dia, nggak bisa kita kontrol. Tapi kita punya hak untuk mencuekan orang itu. Tapi awal-awal Coach pernah nggak sih di komen tuh ada yang rasis ke Coach kan? Nggak? Ada. Oh ya, terus gimana? Tinggal blok aja. Oke. Langsung cut off aja. Buat apa ada tombol blok? Tombol blok itu kan fasilitas yang harus dimanfaatkan. Oh gitu. Yang diberikan oleh sosmed. Oh gitu, langsung cut off aja, nggak pakai baper lagi ya. Ada Sola Gracia Velinov. Coach Justin, saya mau tanya, kalau Coach Justin ketemu lagi sama Pak Erick Thohir dan Pak Prabowo Subianto secara empat mata, 6 dong. Apa yang mau Coach sampaikan kepada beliau mengenai sepak bola Indonesia? Terima kasih Coach. Gue minta Pak Prabowo memberikan kepercayaan sepenuhnya, mendukung sepenuhnya kepada Ketua PSSI yaitu Pak Erick Thohir, memberikan segala fasilitas agar biar Pak Erick Thohir memberi kepercayaan, dukungan, kepercayaan, fasilitas agar Pak Erick Thohir bisa menjalankan programnya.
Semoga lebih banyak naturalisasi. Yes. Yes. Lebih banyak diaspora yang masuk. Yes. Yes. Emang kenapa? Sekarang tambah lagi kan? Oh enggak, biar pemain Liga 1 bisa bersaing kan? Iya. Lebih kuat. Semoga kayak Rizky Ridho itu untuk gue levelnya udah sama dengan pemain diaspora. Witan mendekati, Asnawi, Arhan, ya selevel lah, nggak jauh beda lah. Yakob Sayuri, jadi tambah banyak mereka kan, tambah banyak yang bagus masuk, tambah banyak pemain Liga 1 yang bisa bersaing, lebih konsisten. Iya, kompetisinya ya. Rasa kompetitifnya yang dinaikkan. Ada Devi, Coach, bagaimana pandangan Anda terhadap kebebasan berpendapat di negara ini? Apa rakyat jelata nggak boleh memberi kritik? Anda kan sering diserang personal dan dibilang bukan siapa-siapa. Bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu? Ya, ini ya gue selalu bilang semua orang punya pendapat sendiri. Nggak bisa kita atur mereka mau mengapa dan nggak mau gue atur juga. Karena kalau gue ngatur, kalau semua oke-oke kan kesannya terlalu nggak alami ya. Jadi at least gue tahu, is oke, nggak masalah. Nggak membuat gue hidup gue susah kok. Iya kan? Jadi ya oke-oke aja. Ya, kebebasan berpendapat di negara ini gue bilang sudah oke. Cuman kembali ke kita lagi, berani nggak kita menghadapi netizen? Kalau Devi punya pendapat yang berbeda, berani nggak? Banyak yang nggak berani. Ya kalau gue sih, ya selalu gue lakukan. Jadi kalau ada orang yang nge-hate lah, iya nggak masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Iya, Coach berani banget loh, misal lagi diserang. Gue nggak benci mereka kok, cuman gue hindari aja orang-orang kayak gitu. Jadi dia dalam hati gue nggak ada rasa dengki, benci atau apa. Gue tidak doakan mereka kena celaka atau apa. Enggak, sama sekali enggak. Semoga lu hidup tenang, bahagia, panjang umur. Tapi gue nggak mau terlibat sama lu. Biar aja mereka berkuar-kuar sendiri. Biar aja. Itu hak mereka kok. Gue juga punya hak untuk memberikan pendapat kan. Tapi kan gue pilih cara yang berbeda. Nggak nyerang personal dan lain-lain. Gitu. Iya, emang Coach the best banget deh. Apalah rakyat jelata ini yang bertemu dengan yang mulia Justinus Laksana Sembah. Justinus Laksana juga rakyat jelata. Oke, gue bukan siapa-siapa. I'm nobody. Oke, nah ini nih Justin Bieber. Siapa? Justin Hapner. Siapa? Oni Prayogo. Coach mau tanya nih, kira-kira budaya sepak bola di suatu negara dipengaruhi juga dari budayanya. Contoh Belanda ada total football, Italia ada catenaccio, Inggris ada kick and rush, Spanyol ada tiki taka, sementara Prancis sendiri terpengaruhi oleh revolusi Napoleon. Jauh banget. Tidak boleh berlebihan dalam simbol agama seperti yang Anda pernah jelaskan. Apakah budaya-budaya tersebut juga berpengaruh pada negara yang bersangkutan? Budaya sepak bolanya berpengaruh nggak sama budaya negara? Enggak sih. Enggak. Karena dunia bola itu dunia sendiri. Bukan sangkut paut sama negara, nggak ada? Iya. Gitu. Pertanyaan bagus. Kayaknya sih enggak. Sekarang kalau kita bicara total football itu kan lahir bukan karena budaya Belanda, lahir. Ini kemarin udah gue jelaskan di kabinet bayangan. Gue jelaskan bahwa itu lahir karena menjelang Piala Dunia 74, timnas Belanda dalam persiapan main jelek banget. Dikritik sama wartawan. Kalau kalian main kayak gini, kita nggak perlu ke Jerman. Karena Piala Dunia di Jerman. Belanda-Jerman kan deket nempel. Akhirnya pemain sadar, wah nggak bisa nih, kita harus berubah sistemnya. Lahirlah itu total football. Catenaccio, gue nggak suka Catenaccio, walaupun sekarang Catenaccio is dead. Tapi menghasilkan 4 trofi dunia kepada Italia. Inggris kick and rush nggak menghasilkan apa-apa, makanya berubah sekarang dengan influence pelatih luar. Spanyol tiki taka ini juga ada eranya. Dan gue nggak ngelihat revolusi Napoleon yang terpengaruh terhadap gaya bermain sepak bola Prancis. Itu terhadap terhadap menggunakan simbol agama yang berlebihan, itu betul. Jadi gue lihat sih enggak, karena memang dunia bola ini komunitasnya different cake. Kalau Indonesia, Coach, budaya sepak bolanya apa? Nggak Filosofi sepak bolanya? Nggak ngerti gue.
Oh ya, ini kali Dan 3G coach. dan semoga di bawah Erick Thohir lagi diberikan apa namanya? Diberikan harapan atau kesempatan untuk menanamkan budaya yang sesuai dengan orang kita. Yang cocoknya apa? Tiki Taka. Ya. Ya. Yang sekarang ya mungkin sekarang di bawah Sintayong setengah Tiki Taka. Setengah Tiki Taka. Ya. Tapi oke. Kalau ini 3G, gocek-gocek gol gitu. Itu budaya Tarkam. Oh, udah Tarkam. Oke. Lanjut lagi, ada Husni Mubarak. Out of context, kenapa striker bagus itu sangat langka sekarang? Bahkan mereka lahir di negara yang bisa kita bilang non-unggulan. Kayak Haaland di Norwegia, Vlahovic di Serbia, Osimhen di Nigeria. Apa yang bikin negara unggulan itu krisis striker bagus? Ini nggak ada yang ngatur, nggak ada yang salah. Karena kebetulan aja. Belanda dulu kan strikernya banyak yang bagus. Van Basten lah, Nistelrooy lah, Jadi bukan karena negaranya. Bergkamp lah, Van Persie enggak. Karena kebetulan lagi nggak ada striker bagus yang lahir aja. Dan Norway ini kan nggak tiap tahun melahirkan seorang Haaland. Ya kan? Atau Vlahovic di Serbia kan enggak. Jadi lagi kebetulan aja. Kebetulan. Dan karena orangnya aja. Ya, karena ada orangnya, infrastruktur pembinaan di negaranya oke. Jadi mereka step up, kelihatan, wah ini beda sendiri nih pemain. Kita ambil, dibimbing lagi sampai jadi hebat. Tapi kalau apa namanya, negara unggulan itu krisis striker bagus, murni ya nggak ada striker yang lahir aja. Gitu. Nanti lah Koci bikin. Nggak bikin apa? Bikin sekolah bola sendiri. Ya nggak ngaruh. Ya kan? Sekolah bola itu bakat. Kalau anaknya nggak berbakat sama aja. Bahkan kan bisa dilatih. Nggak bisa. Kayak Salah. Mas Ronaldo. Nggak bisa. Itu udah berbakat baru dilatih jadi hebat. Tapi kalau bakatnya aja nggak ada, apa yang mau dilatih? Usaha kan tiada Ya nggak ada. Kalau hasil. nggak. Kalau usaha itu orang-orang pekerja keras di tambang mana itu bisa jadi pemain bola semua. Mereka kerja keras kok, kan nggak faktanya. Ya, gagal kita. Ya udah. Fatur Rahman, Koci saya mau nanya upaya membangun industri sepak bola di Indonesia gimana caranya? Ya itu kembali lagi juga banyak pihak harus terlibat. Nggak bisa hanya dari PSSI, dari pemilik klub, dari pelatih, dari pemain, sehingga gini ya. Tugas PSSI adalah membuat kualitas liga ini pembinaan berjalan. Pada saat kualitas liga meningkat, berjalan, lebih banyak orang tertarik dengan dunia ini. Tidak hanya pelatih pemain, tapi juga dunia komersial. Oke? Pada saat fansnya sopan-sopan, nggak barbar, orang lebih banyak ke stadion. Bawa keluarga, anak-anak, orang tua kayak di Inggris, ya kan? Nah, pada saat itu terjadi, peminat sepak bola itu akan membludak. Pada saat peminat membludak, dunia komersial, brand-brand besar ini akan masuk terlibat. Pada saat mereka masuk terlibat di dunia sepak bola, duitnya akan lebih banyak. Duitnya lebih banyak menghidupkan UMKM yang membuat yang bisnis-bisnis kecil terhadap dunia. Nah, di situ lahirlah sepak bola sudah menjadi industri. Nah, di sini belum. Kenapa? Karena ada beberapa pihak yang belum terlibat. Pemainnya aja masih berantem di lapangan. Ya orang nggak minat untuk ngelihat itu. Ngapain gue ngelihat orang berantem? Mending gue nonton UFC atau MMA atau apalah itu namanya. Iya. Itu alangkah indahnya loh. Itu kan efek bola salju ya Coach ya. Ya, dan juga fansnya. Buat apa fans ribut? Sebenarnya kayak basket NBA aja Coach, itu kan udah jadi entertainment juga. Sportainment ya kan? Iya, betul. Nah, kayak gitu tuh indah banget loh Coach. Indah banget. Dan semua untung. Sekarang sedikit yang untung. Lebih banyak yang tidak diuntungkan. Kalau sepak bola menjadi industri itu semua untung. Gak ada yang rugi. Fansnya oke. Kan fansnya Sleman kalau nggak salah ya. Itu kan sering bikin chain-chain yang keren banget tuh. Ya kan? Orang kan menarik ngeliat itu. Itu sampai ke luar dunia loh. Keliling dunia. Video klipnya
kalau nggak salah Sleman atau Persebaya, lupa gue. Apa? Di Jawa lah. Sleman ya. Sleman bener ya? Iya. Iya. Nah, itu kan sebuah hal yang positif. Semoga ditiru oleh semua fans di Indonesia. Bikin hal-hal kayak gitu sehingga kita mempromosikan sepak bola Indonesia. Sekarang sepak bola Indonesia dipromosikan oleh diaspora kan. Iya. Timnasnya. Iya. Dari situ kan melihat, timnasnya Indonesia berkembang. Kenapa? Coba kita lihat liganya. Kenapa? Ngerti nggak? Jadi semua itu ada awalnya. Tapi kalau mau jadi industri, semua pihak harus terlibat. All. Bikin kondusif dulu semuanya. Bikin kondusif dulu. Sehingga orang tertarik untuk nonton bola. Iya. Amin. Semoga nanti kita sampai ke sana ya. Jadi mulainya dari pelatih, dari pemain untuk melarang pemainnya berantem di lapangan, dari supporter. Supporter harus pakai baju di lapangan. Ya nggak juga sih, nggak perlu itu. Tapi hal kayak gitu semoga kedepannya terjadi di Indonesia. Iya. Amin, amin. Aku doain banget, seru banget kalau kita jadi. Karena kita punya budaya sepak bola yang luar biasa besarnya. Sebenarnya olahraga pemersatu benar-benar semua orang tuh sepak bola. Sepak bola. Ya, dibanding semua olahraga. Betul. Dan itu di dunia, bukan di Indonesia aja. Iya. Coba lihat di dunia timnas main. Para haters yang di klubnya bisa saling membunuh, bergabung jadi satu untuk dukung timnas. Iya. Betul. Kita habis pemilu bersatu lagi gara-gara timnas. Ya, betul. Ya kan? Ya. Ya kan? Oke, next ya, Coach ya. Ada Fatur Rahman, bukan. Kata-kata hari ini udah sampai terakhir, Coach. Oke. Abaikan orang yang punya niat jahat terhadap diri lu. Entah itu dalam komunitas, entah itu perorangan, abaikan aja. Biarin mereka mau ngomong apa, lu hindari aja. Lu punya hak untuk cuekin kok. Oke, kita punya hak untuk cut off ya. Untuk cut off. Cari lingkungan yang lebih, terutama Gen Z yang kamu kasih contoh tadi, di komunitasnya. Kalau komunitas lu menyebarkan positive vibes, semua akan jadi happy, jadi bahagia, lu akan lebih maju. Kalau lu masuk lingkungan yang toksik, yang ngomongin orang terus, yang gosipin orang, jelek-jelekin orang, ya hindari orang-orang kayak gitu. Iya. Jadi positive vibes itu penting. Iya, positive vibe itu penting. Jangan takut buat sendiri, kayak Koci udah di pucuk sendirian. Terima kasih yang mulia hari ini, Rakyat Jelata pamit dulu. Terima kasih Sportifier, sampai jumpa lagi, bye.